Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, ketemu lagi sama Kak Yuna. Hari ini kita mau belajar tentang sempoa. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai mungkin biar kita lebih fokus lagi, kita main salah satu lagu dulu ya sama kakak dan teman-teman semua di sini. Oke, nanti kalau kakak bilang buka tangannya, dua-duanya diangkat terus dibuka. Nah, kalau ditutup kakak ngomong, kalian bisa tutup ya kedua tangannya. Dan kalau kakak bilang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Nah, jadi fokus ya, ikutin kakak perintahnya apa. Oke, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Sekarang tepuk tangan. Oke, udah. Kayak lagi ya. Tutup, buka, tutup, buka, buka. Lah, pada tutup semua. Nah, fokus ya. Iya, kita ulang lagi sekali lagi ya. Tutup, buka, tutup, buka, buka, tutup. Oke, udah fokus semua. Siap. Karena kita udah main biar lebih semangat lagi, kita bisa siapkan sekarang ya. Semua dan bukunya boleh pada dikeluarkan sama alat tulisnya. Oke, kita pertama mau belajar konsep dasar sempoa. Di sini udah pada siap ya di mejanya masing-masing. Oke, bisa dilihat punya kakak di sini ya. Oke, di sini ada bingkai. Yang warna hitam ini bingkai sempoanya. Lalu masing-masing di sini ada kolom. Ini buat nilai tempat. Nah, sebelum kita masuk ke nilai tempat, kita harus tahu dulu mandik nih. Ada mandik-mandik yang di atas, ada juga mandik-mandik yang di bawah. Bedanya apa, Kak? Nah, kalau yang di atas ini adalah 5 jumlahnya. Ketika kita mau menggunakan 5, kita turunkan menggunakan telunjuk. Nah, ketika kita mau pakai 1 atau 2 atau 3 sampai 4, itu bisa di sini. Kita naikkan menggunakan jempol ya. Oke. Di sini nilai tempatnya, kali ini kita mau belajar nilai tempat satuan dulu, tepat di tengah kolomnya ya. Oke, udah pada nemu tengahnya? Sudah. Baik, kalau udah pada ketemu, kita posisikan terlebih dahulu ya mandik-mandiknya pada posisi 0. Di sini kakak contohkan pada nilai tempat satuan, ketika kita menggunakan 2, kita naikkan nih dengan jempol, ini namanya 2. Terus balikin lagi. 7 gimana 7? 7 itu 5 ditambah 2. Nah, jadi kalau bersamaan kita namanya gerakan cubit nih. Tadi kan udah latihan buka tutup ya. Jadi tangannya udah pada lemes nih. Kita bisa pakai telunjuk dan juga jempolnya secara bersamaan. 7. Kita cubit. Nah, gitu ya. Oke, semuanya gimana? Udah pada bisa? Coba kakak lihat. Iya, oke, benar, udah pada benar ya. Sekarang kita coba latihan penjumlahan, dimana kita coba 2 ditambah 2 ya. 2 berarti 2-nya kita naikkan, ditambah lagi 2. Berapa? Langsung kita bisa lihat di sempoanya ada 4 yang naik. Jadi 2 ditambah 2 adalah 4. Seperti itu. Oke, coba dibalikan kembali ke posisi 0. Lalu kita coba lagi ya. 3 dikurang 1. Kalau dikurang, kita gerakkan ke bawah. Kita balikan dia ke posisi awal. Jadi tadi 3 dikurang 1 adalah 2. Oke, udah pada semangat, udah pada jawab, udah pada paham berarti ya. Oke. Nanti kalau masih pada bingung boleh tanya sama kakak ya. Misalnya kakak kecepatan. Nah,
Oke, selain yang tadi, kita itu juga punya rumus untuk sempoa. Rumus apa, Kak? Rumus namanya teman kecil. Jadi kita kan lihat nih, untuk bagian manik bawah, dia terbatas hanya ada 4. Lalu gimana kalau kita misalkan kita mau tambah lagi dengan 4? Di bawahnya nggak ada ya, sedangkan nilai tempatnya satuan hanya di sini. Kita hanya bisa menggunakan kolom tengah ini. Gimana caranya? Kita gunakan teman kecil. Apa itu teman kecil? Tadi kita 4 mau kita tambah 4. Bisa dilihat ya, di sini ada jari 5. Kita mau dapat 4. Kalau mau dapat 4, kita lipat 1 jempolnya nih. Nah, dapat kan 4 ya. Berarti temannya 4 berapa? Iya, jempol itu yang kita lipat tadi. Temannya 4 adalah 1. Jadi 4 adalah 5 dikurang 1. Ketika kita mau tambahkan 4, di sini tadi kita tambah 5, lalu kita kurang 1. Nah, seperti itu teman kecil. Di sini jadinya 8, 5 dan 3 yaitu 8. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8. Oke, mungkin satu lagi ya biar kita lebih paham lagi nih. Posisikan dulu 0. Misalkan 3 ditambah 3. Wah, tinggal 1 nih. 2-nya lagi dari mana? Dari teman kecil. Oke, kalau dari 5 ini kita mau dapat 3, kita lipat berapa? 2. Jadi temannya 3 berapa teman-teman? 2, benar sekali. Karena yang kakak lipat ada jempol dan telunjuknya ada 2 biar dapat 3. Maka 3 ditambah 3 adalah ditambah 5 dikurang 2. Seperti itu ya. Tambah 5 dikurang 2. Dapat 6, 5 dan 1. Jadi 3 ditambah 3, 6. Oke, mungkin satu lagi ya biar tambah lebih mantap lagi. Oke, 3, 2 ditambah 3. 3 berapa tadi temannya? 2, benar. Berarti 2 ditambah 3 adalah tambah 5 dikurang 2. Seperti itu. Jadinya 5, 2 ditambah 3. Ini berlaku untuk semua yang nilainya lebih kecil dari 5. Jadi 1 temennya 4. 4 temennya 1. Tinggal kita lipat aja ya, biar kita tahu temennya. Lalu kalau 2 temennya 3. Kalau 3 temennya 2 yang dilipat. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang masih bingung sampai sini. Kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya. Oke, mungkin selain itu kita bisa coba satu lagi ya. Tadi kan ada teman kecil. Sekarang kita belajar tentang teman besar. Teman kecil itu ketika kita mencari yang di bawah dari 5. Sekarang kalau mau jadi 10 itu namanya teman besar. Contohnya gimana, Kak? Tadi kita balik lagi ke nilai tempat. Nilai tempat satuan ada di tengah. Kalau di sebelah kiri kalian ini, itu nambah besar nilai tempatnya. Jadi setelah satuan ada puluhan. Iya, puluhan. Misalnya kita mau tahu 15. 15 itu satuannya kan 5 ya. Lalu puluhannya adalah 10. Jadi ini 15. Satuannya 5, puluhannya 10. Ini namanya 15. Jadi di sini kita belajar lagi untuk 2 digitnya sebelum masuk ke teman besar. Nah, berarti kita balikan ke posisi awal. Kalau 20 berapa? Gimana? 2-nya nilai puluhannya kita naikkan. 20 ditambah 30. 20 ditambah 10. Yaitu jadi 30. 20 tambah 10. Gitu ya. Berarti kalau yang turun di atas, Kak, di puluhan, di nilai tempat puluhan adalah berapa? 50, bener banget.
Iya, oke, kita balikan lagi ya. Nah, jadi kita misalkan nih mau menambahkan satuan 8 ditambah 5. Nah, 5-nya udah kepake, Kak. Gimana caranya? Kita nggak bisa turunin lagi nih. Di bawah juga tinggal 1. Oke, berarti kita perlu menggunakan teman besar atau kawan besar. 8 ditambah 5. 8 ditambah 5 itu berarti kita kurang 5 ditambah 10. Seperti itu, jadinya 13. 8 ditambah 5. Oke, mungkin dari lebih kecil aja ya, biar lebih mudah lagi. Oke, jadi misalkan 7, 6 ditambah 5. Mau ditambah 5 berarti gimana? Dari 10. Kalau tadi kita kawan kecil dari 5 ya, sekarang dari 10. Mau ditambah 5 berarti berkurang 5 biar hasilnya 5. Kan dari 10 nih jari-jarinya. Kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5. Jadi ketika mau kita tambah 5, kawannya adalah 5. 6 ditambah 5 berarti berkurang 5 ditambah 10. Karena 10 dikurang 5. Jadinya 11. Oke, kita ulang lagi ya, mungkin biar lebih clear. Tadi coba 8 ditambah 5. 8-nya kita masukkan satuannya ditambah 5. Oke, dari 10 mau ditambah 5. Berkurang 5 berarti ya. Ditambah 10 berkurang 5. Jadinya 13. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, kalau enggak kita cukup sampai sini. Nanti kita di lain waktu kita latihan soal lagi ya. Karena Sempoa ini harus banyak banget latihan. Kita harus berlatih secara berulang-ulang biar nanti tambah cepat, lebih ingatannya lebih cepat lagi dan lebih mudah. Oke, tadi kita belajar apa aja ya? Kita belajar bagian-bagian dari sempoa, di mana ada bingkai yang warna hitam ini, dia memisahkan bagian manik-manik yang bernilai 5 dan manik-manik yang bernilai 1 yang jumlahnya ada 4. Kita menggunakan manik 5 di atas dengan telunjuk, kita turunkan. Nah, ketika kita menggunakan manik di bawah, misalnya 2, kita naikkan dengan jempol. Secara bersamaan, 7 berarti 5 ditambah 2. Kita cubit deh. Iya, jadinya 7. Nah, di situ kita tahu juga nilai-nilai tempat. Di mana di tengah sini itu adalah satuan, di sebelah kiri dan seterusnya itu nilai tempat puluhan, ratusan, ribuan, dan tambah besar lagi ya. Kalau di kanan apa Kak? Di kanan itu namanya desimal, 0, dan lain-lain. Itu kita masih nanti belajarnya. Jadi kita cukup dari nilai satuan dan puluhan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus kita belajar apa lagi tadi? Kita belajar teman kecil, di mana ketika kita mau menambahkan 5 dan 5-nya sudah digunakan di sini, atau kita sudah menggunakan semua manik dari atas sampai bawah, tapi kita mau menambahkan suatu nilai, kita pinjem kawannya dari 5. Misalnya 2, kita mau menambahkan 2, tapi udah habis nih, aduh nggak ada bisa lagi ditambahkan. Kita mau menambahkan 2, berarti kita lipat nih, dari 5 mau jadi 2 kan, kita lipat 3-nya. Jadi kita kurangin 3 dulu, kita kurang 3 ditambah 5, jadinya 6. Seperti itu. Jadi kita gunakan teman kecil dari 2 itu 3. Kalau temannya 3 itu 2. Teman kecil dari 4 1. Benar banget, karena yang dilipat 1 ya. Berarti sebaliknya kalau 1 temannya 4. Seperti itu. Kita juga belajar teman besar, yaitu ketika kita menggunakan puluhan, kita di sebelah kiri tapi sudah digunakan semua
Berarti dari 10 kita pinjem berapa? Misalnya kita mau tambah 5, nanti kita kurang 5 tambah 5. Misalnya kita mau tambahkan 4, nanti kita kurangkan 6 karena membentuk dari 10. Kita gunakan jadi mungkin lebih mudah awalnya ya. Nanti lama-lama kalau udah sering bisa lebih cepat lagi, kita udah ingat. Oh temannya 4, 6. Oh temannya 6, 4. Temannya 5, 5. Untuk teman besar kawannya itu berapa? Seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu yang bisa kakak sampaikan. Nanti kita bisa latihan lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa disimpan ya alat tulis dan cerpennya. Oke, tadi kita udah buka dengan doa, sekarang bisa kita tutup dengan doa. Ada yang memimpin? Oke, boleh Cynthia dibantu ya. Oke, udah selesai. Terima kasih Cynthia udah bantu memimpin. Oke, terima kasih semua atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman dan buat kakak juga ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.